Hai ayah bunda, hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Jumpa lagi di video pembelajaran Kak Jenbi. Hari ini kita akan belajar kembali dengan materi lanjutan dari video sebelumnya. Masih tentang penjumlahan sih, so tonton terus videonya sampai selesai dan jangan di skip. Materi kita hari ini adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan. Materi dengan teknik menyimpan ini kakak bagi jadi 3 bagian ya. Untuk hari ini kita akan belajar bagian yang pertama dulu, yaitu penjumlahan dengan teknik menyimpan antara puluhan dan satuan. Kenapa kakak mulai dari puluhan dan satuan, bukan dari satuan dan satuan? Karena kalau dari satuan dan satuan itu bisa langsung kita tuliskan jawabannya adik-adik. Misalnya 5 ditambah 6, 11. Nah itu bisa langsung dituliskan 11. Tetapi pada saat puluhan dan satuan yang kita jumlahkan, maka itu ada 2 cara yang kita lakukan. Atau bisa kita menghitungnya dengan 2 cara. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan contohnya. 45 ditambah dengan 6. Kakak juga sudah menuliskan caranya, yaitu yang pertama bisa menggunakan jari. Adik-adik pasti masih ingat dong ya bagaimana perhitungan dengan menggunakan jari dan mulut. Nah, 45 ditambah dengan 6, yang lebih besar adalah 45, jadi kita ambil 6 di jari. Letakkan 6 di jarinya adik-adik. 45 di mulut, sambung di jari 45, 46, 47, 48, 49, 55, 1. Jadi 45 ditambah 6 jika kita menggunakan jari itu hasilnya 51. Sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara bersusun pendek. Kita lihat apakah jawabannya sama jika kita menggunakan jari dan dengan menggunakan cara bersusun pendek. Kita lihat ya. Oke, jadi seperti ini kalau kita menggunakan cara bersusun pendek untuk teknik menyimpan. Nah, yang pertama adalah kita tuliskan dulu. Tuliskan setiap angka sejajar dengan sesuai nilai tempatnya. Jadi tuliskan setiap angka sejajar sesuai nilai tempatnya. Misalnya nih 45. 45 ini adalah bilangan puluhan, sedangkan 6 adalah bilangan satuan. Nah, kita tuliskan seperti ini, tapi harus ditulis sejajar sesuai nilai tempatnya. Yang satuan lurus dengan satuan, begitupun kalau puluhannya ada, tapi angka 6 ini adalah angka satuan. Maka yang menjadi angka satuan pada bilangan 45 adalah angka 5. Jadi angka 5 ditulis sejajar atau lurus dari atas dengan angka 6. Oke? Satuannya ditulis lurus sama-sama satuan. Nah, sekarang jika sudah dituliskan sejajar seperti ini, yang pertama kali kita jumlahkan adalah satuannya. Jadi satuannya dijumlahkan. Kita pengerjaannya mulai dari satuan ya. Masih ingat ya aturan pengerjaan cara bersusun pendek. Nah, sekarang 5 ditambah 6. Kakak akan kembali mengingatkan lagi karena ini pertama, maka kakak kembali mengingatkan, oke? 5 ditambah 6 itu 11. Ada sesuatu yang ikut. Oke, 5 ditambah 6 itu 11. Nah, angka 11 ini merupakan bilangan puluhan. 1 itu merupakan satuan, satu yang di belakang ya, satu di sebelah kanan, yang di sebelah kanan itu satuan, yang di sebelah kirinya adalah puluhan. Sekarang aturannya adalah jika ada yang seperti ini maka yang dituliskan adalah satuannya. Jadi satuan dituliskan, satu yang merupakan satuan itu dituliskan. Puluhannya itu yang kita simpan di atas angka 4 ini. Oke? Bisa ya? Paham ya adik-adik?
Nah, jadi 1 ditulis, kemudian 1 yang puluhan disimpan di atas angka 4 atau angka setelah satuan. Karena kita menjumlah dari belakang. Sekarang, 1 ditambah 4 itu 5. Jadi 45 ditambah 6 hasilnya 51. Sama kan dengan tadi pada waktu kita menjumlahkan dengan menggunakan jari? Nah, agar adik-adik lebih paham, kita coba kerjakan soalnya ya. Nah, ini dia soal yang pertama, 78 ditambah dengan 4. Yang dijumlahkan terlebih dahulu adalah satuannya. Jadi, yang merupakan satuan adalah 8 dan 4. 8 ditambah 4, 8 di mulut, 4 di jari, 9, 8 di mulut, 9 lanjut di jari 9, 10, 11, 12. Jadi 8 ditambah 4 itu hasilnya 12. Kita tulis dulu ya. Ini untuk awal pengerjaan boleh seperti ini, tapi jika adik-adik nanti sudah paham, langsung saja, oke? Nah, 2, ini satuan, yang merupakan satuan adalah 2. Nah, ini kakak tuliskan ya, ini satuan. Kemudian 1 ini, itu puluhan. Oke, yang kita tuliskan di bawah adalah satuannya. Jadi kita tulis 2 jelek. Oke, tuliskan angka 2, kemudian angka 1. Angka 1 simpan di atas angka 7. Nah, simpan. Sekarang, angka yang disimpan tadi, ini angka 1 dijumlahkan dengan angka 7. 1 ditambah 7 itu 8. Nah, jadi 78 ditambah 4 itu hasilnya 82. Selesai ya soal pertama. Sekarang kita lihat soal kedua. Soal yang kedua, 98 ditambah dengan 5. Kita tuliskan lagi sejajar dengan cara bersusun pendek. 98 ditambah dengan 5. 8 adalah satuan dan 5 adalah satuan, maka kita tulis lurus dari atas sejajar ya. Sekarang 8 ditambah 5. 8 ditambah 5, tuliskan dulu ya di sini ya. Kalau adik-adik baru belajar awalnya. Nah, 8 ditambah 5 itu 13. Oke, tulis satuannya. Satuannya adalah 3. Jadi tulis 3, simpan 1. Nah, tulis 3, simpan di atas 9, 1. Sekarang kita jumlahkan lagi yang disimpan dengan angka di bawahnya. 1 ditambah 9 itu 10. Nah, kalau 10 dan tidak ada angka lagi di depannya, langsung tuliskan 10. Oke, jadi 98 ditambah 5 itu hasilnya 103. Oke, selesai deh semua soalnya. Jadi begini ya adik-adik caranya, cara awal kita mempelajari penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kalau adik-adik baru awal mempelajarinya, tuliskan saja dulu seperti ini. Tuliskan satuannya, kemudian tentukan yang mana satuan, yang mana puluhan. Ingat yang ditulis adalah satuan dan yang disimpan adalah puluhannya. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Nanti kita lanjut di part keduanya atau bagian keduanya. Penjumlahan dan teknik menyimpan, ingat kakak bagi 3. Jadi ini baru bagian pertama, nanti kita akan masuk ke bagian kedua
untuk adik-adik lebih mengerti lagi. Oke, semoga video kali ini bermanfaat ya buat ayah, bunda, dan adik-adik. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, serta tekan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan materi terbaru dari kakak. Dadah!